Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Fadila, mahasiswa STEN angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2200302128. Baik, kali ini saya akan menjelaskan hasil buku kerja saya, yaitu membangun usaha yang efektif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan rekaman yang mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam berwirausaha dengan area fungsi bisnis saya, yaitu Art and Graphic Design, dengan pelaksana pun saya sendiri. Dengan tipe ide diidentifikasi berdasarkan solusi, yaitu tipe ide bisnis saya dapat menyelesaikan masalah. Karena saya menyediakan jasa grafik dan desain, saya dapat menyelesaikan masalah konsumen yang membutuhkan pembuatan logo, karya seni, pembuatan desain, ataupun berkaitan dengan grafik dan desain. Lalu memberikan kenyamanan. Dapat memberikan kenyamanan karena konsumen dapat menikmati estetika dari karya seni dan grafik desain saya. Untuk kriteria konsep peluang dan aspek esensial diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Untuk menarik peluang bisnis saya yaitu adapun kompetensi, keunggulan, keadaan, dan situasi. Untuk aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencakupi yaitu bisnis saya dapat tepat waktu pengerjaannya. Untuk tren diamati mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Untuk tren lingkungan yang strategis, saya mempunyai kemajuan teknologi dan kekuatan sosial. Lalu adapun masalah-masalah suatu bidang atau diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah yang pertama yaitu adanya sarana prasarana yang minim. Saya hanya mempunyai laptop ataupun handphone. Adapun sumber daya manusia yang kurang karena saya sendiri yang menjalankan bisnis ini. Lalu ada komunikasi dan publisitas. Untuk kesenjangan suatu produk atau jasa dapat diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Untuk kesenjangan saya yaitu untuk kesenjangan kualitas. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi dalam tim yang dimiliki. Karena di sini saya tidak memiliki tim dan saya sendiri, pengalaman industri dapat memberi keuntungan produktivitas yang cukup banyak, pengalaman mengatasi masalah, memiliki jejaring yang lebih luas. Untuk faktor kognitif identifikasi berdasarkan kualifikasi personil yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah baru. Untuk jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Untuk jejaring sosial saya dapat memberi keuntungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi yaitu adanya gagasan, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. Untuk praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming saya yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk lalu cerita sama saya dan mereka pun sharing apa yang mereka mau. Lalu tidak ada kritik yang diperbolehkan, termasuk tertawa kecil, mengangkat alis atau ekspresi wajah yang mengekspresikan skeptisme atau keraguan, kritik, menghentak kreativitas, dan menghambat area bebas ide. Tidak ada ejekan, jadi seperti sharing aja. Lalu ada freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Yaitu kami tuh bisa improve ide-ide dan gagasan terbaru yang dikolab sama pikiran konsumen sendiri. Lalu untuk focus group dilakukan dengan kaidah FGD. Kaidah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Untuk library and internet research, adapun sosial media bisa dicari. Kalian bisa mencari Noob and Anxious art graphic design saya di sosial media, by viral atau networking atau di website.
Untuk ide bisnis dapat diidentifikasi untuk dapat dikembangkan, yaitu mempunyai area fungsi bisnis, art and graphic design. Untuk ide bisnis saya dapat menyelesaikan masalah bagi konsumen yang menginginkan graphic design untuk event, pembuatan logo, advertisement, dan lain-lain. Untuk sebagai karya seni yang bisa dinikmati yaitu Basquiat Art dengan estetikanya. Menyelesaikan masalah emosional atau ide-ide seseorang untuk menuangkan pengalaman dalam karya seni rupa. Lalu membantu bisnis menciptakan identitas visual seperti logo, merefleksikan misi dan nilai-nilai logo tersebut. Sebagai bahan komunikasi dengan seni rupa atau graphic design akan tersampaikan ke konsumen. Lalu ada dengan seni dan desain dapat menghasilkan inovasi dengan mengikuti perkembangan dunia. Yang terakhir, ada pun mengeluarkan sisi kreativitas. Baik, itulah kesimpulan dan identifikasi untuk buku pertama. Selanjutnya, mari kita ke buku kedua. Oke, selanjutnya ada kesenjangan produk atau jasa, yaitu adanya pasokan yang hanya tersedia satu desain ataupun satu seni. Lalu ada kualitas, akan ada beberapa revisi hingga selera konsumen yang terpenuhi. Untuk peluang pasar yang diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, yaitu adanya pengembangan produk dan diversifikasi. Untuk tujuan produk sendiri yaitu produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Lalu untuk fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan pengguna. Yaitu untuk fitur utamanya ada janji memastikan kualitas, desain, dan seni yang baik sesuai selera konsumen. Lalu ada cerita, desain dan seni ini yang dibuat memiliki arti tersendiri masing-masing. Lalu untuk produk dan jasa memberikan manfaat, yaitu manfaat kenyamanan yang memberikan kenyamanan bagi konsumen yang ingin merealisasikan ide. Lalu ada manfaat keamanan, memberikan keamanan hak cipta bagi konsumen yang mempunyai produk atau seni yang memerlukan identitas. Untuk reliabilitas produk jasa yaitu adanya ruang lingkup rencana, mempunyai ide dan gagasan baru. Lalu ada area bisnis utama, menjamin kualitas desain yang baik. Lalu untuk personal branding kami yaitu menggunakan portofolio tersedia di sosial media yang mana bisa dilihat sesuai dengan kemauan konsumen. Dan kualifikasi tim kami yaitu level kerangka kualifikasi level 2 yang memerlukan keahlian khusus yaitu di bidang seni dan desain. Baik, sekian untuk buku kedua. Mari kita lanjut ke buku ketiga. Oke, baik, kita lanjut ke buku ketiga yaitu analisa kelayakan usaha saya yaitu grafik dan desain. Untuk tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa yaitu saya mengambil keuntungan dari tren lingkungan yaitu mengambil potensi tinggi dengan nilai poin 1, dapat menyelesaikan masalah dengan potensi tinggi dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk ketepatan waktu masuk pasar saya mengidentifikasi tinggi potensinya dengan nilai 1. Adanya luasan gagasan menambahkan bagi pembeli atau pengguna akhir dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu adanya bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan potensi tinggi dengan nilai 1, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu adanya poin 2, kelayakan target industri. Untuk 2.1 yaitu daya tarik industri,
adanya jumlah kompetitor, saya mengidentifikasi banyak dengan poin -1 untuk tahap siklus hidup industri, yaitu adanya poinnya tinggi dengan fase tumbuh cepat dengan poin 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini yaitu pertumbuhannya tinggi dengan potensi tinggi dengan poin 1. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu harus memiliki dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu dengan margin operasi industri dengan potensi sedang dengan nilai 0. Untuk 2.2 yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Untuk yang pertama yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dengan teridentifikasi potensi tinggi dengan nilai 1 untuk kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya dengan potensi sedang karena mungkin atau tidak mungkin bisa menciptakan dengan potensi sedang dengan nilai 0. Untuk daya beli pelanggan dengan potensi sedang dengan poin 0. Kemudian membuat kemudahan pelanggan saudara produk untuk membantunya, yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu adanya potensi pertumbuhan target pasar dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu masuk poin ketiga, ada analisa kelayakan organisasi. Untuk 3.1 yaitu kecakapan prowess manajemen untuk pendiri atau pengalaman di dalam industri dengan pengalaman yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk pendiri atau keterampilan berkaitan dengan produk jasa baru yang diusulkan dengan potensi tinggi yang terampil dengan nilai 1. Lalu sejauh mana dengan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan dengan potensi tinggi dengan relevan yang luas dengan poin 1. Lalu sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri dengan potensi kuat yaitu dengan poin 1. Lalu kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan potensi tinggi sangat mungkin karena adanya dengan tim dapat bekerjasama dan memulai usaha baru dengan poin 1. Lalu untuk 3.2 kecukupan sumber daya untuk karyawan dengan kompetensi spesifik poinnya tinggi dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu kita masuk ke poin 4, yaitu kelayakan finansial. Dengan 4.1 total modal yang dibutuhkan, modal ekuitas atau kapital dengan potensi sedang dengan nilai 0, modal utang debit capital dengan poin rendah dengan -1 nilainya, dengan modal khusus specialty capital by personal saya sendiri dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis yaitu karakteristik ekonomi industri dengan potensi sedang dengan poin 0. Probabilitas dan risiko saat ini yaitu dengan potensi sedang dengan nilai 0. Untuk nilai perusahaan adanya potensi yang tinggi dengan nilai 1. Masuk ke poin 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Untuk hasil keuangan historis yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk proyeksi pendapatan dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yaitu dengan potensi sedang dengan poin 0. Oke, baik. Untuk margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dan pendapatan yaitu dengan potensi rendah dengan nilai -1. Daya lanjut daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat yaitu dengan potensi tinggi dengan poin 1.
Baik, untuk potensi keseluruhan yaitu ide bisnis saya, kekuatannya sangat layak, saya mendapatkan 4,5. Untuk sarannya yaitu meningkatkan potensinya, yaitu membuat improve dengan ide gagasan terbaru untuk mengembangkan desain dan bisnis saya. Untuk bab kedua yaitu isu terkait industri atau pasar. Untuk poinnya saya mendapatkan 3,5, yaitu sangat layak. Akan meningkatkan ciri khas daya tarik desain perusahaan sendiri. Lalu ada kelayakan organisasi, 3,5 poinnya, yaitu sangat layak. Untuk meningkatkan potensinya yaitu membentuk organisasi yang menjadikan fokus terhadap hal pekerjaan. Lalu ada isu finansial, saya mendapatkan poin 1, tidak layak, karena saya bisnis sendiri. Akan tetapi saya akan dapat mengembangkan potensi ini. Akan ditindaklanjuti bagaimana cara agar bekerja sama dengan promotor untuk saya mendapatkan finansial. Untuk penilaian keseluruhan saya yaitu 3,125. Segera meningkatkan yang kurang dan akan ditindaklanjuti untuk yang kurangnya. Lalu untuk ringkasannya yaitu bisnis seni dan desain merupakan bisnis personal yang dimana memerlukan evaluasi dari konsumen yang menggunakannya dan konsumen sendiri sebagai peran pendukung, seperti dari segi finansial yang harus ditingkatkan. Dengan itu harus bekerja sama dengan promotor dan relasi konsumen lainnya. Baik, sekian buku kerja saya hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.